1, 2 tes. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Shalom. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah kedua. Tadi ibadah pertama 7.30 di Cibini, ini ibadah kedua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Dan kita tahu ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Melebihi uang, pangkat, jabatan. Itulah ibadah. Karena itu kita lakukan dengan segenap hati. Kita undang hadirat Tuhan. Kita pakai berdiri. Kutinggikan korbanmu. Selalu Tuhan
tinggikan korbanmu, tinggikan korbanmu di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan dirimu dari kuat kuasa korbanmu. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu, senantiasa rela mempersembahkan korban tahbisan hidupku bagimu. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menang semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu ku alaskan tahbisanku, di atas korbanmu ku percayakan hidupku, di atas korbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Inilah kami jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, telah hadir dalam bait-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Besarlah labanya, baik untuk hidup selama di dunia ini dan hidup setelah kami mengakhiri hidup di dunia, akan berguna membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Inilah kami berbakti, urapilah oleh Roh-Mu yang kudus semua imam-imam, hamba-hamba-Mu yang bagian, Engkau kuduskan, tahbiskan, dan urapi semua. Juga jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semua. Juga yang bergegas Tuhan, tibakan dengan selamat. Yang berhalangan biarlah di kemudian hari mereka bisa datang berbakti bersama kami. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua keluar dari ruangan ini, dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan kami semua. Kami siap memuji-muji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku maju terus, ku maju dari awal. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, 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 selamanya. Ya, mengikut Yesus selama-lamanya. Sebab nanti di surga juga selama-lamanya. Amin. Nah, indahnya kalau sudah masuk surga, ya, tidak perlu lagi kita masak, tidak perlu cari duit, ya, tidak perlu pikirin lagi sembako lah, ya. Nah, Tuhan sudah siapkan semua, ya, di rumah Bapa yang kekal. Kita katinya kita bahagia orang yang bertobat. Kita pakai berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mau bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, banyak sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah. Dia berikan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan. Sukacita mempelan, berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kurnia. Berbalik dan bertobat dengan segenap hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang Dia beri. Dia mempelai surga, mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Silakan, ya, kita menyambut kasih dari mempelai pria surga. Kita sebagai mempelai wanitanya. Dia menghangatkan kita, memberikan damai dan sukacita. Kuasa nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kau masuk ke gerbang, kita pakai video. Kau masuk ke gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkati. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkan. Kita berdiri, nyanyian terakhir di atas mezbahmu. Siapa dapat? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku.
ku kan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbahu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, kau pasti beriku kemenangan, sebab kau mempelaiku yang mengasihi, sebab kau mempelaiku. Sebab kau mempelaiku yang mengasihiku. Kita tunduk kepala. Tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkanlah firman-Mu sehingga kami melihat kemuliaan-Mu, kebesaran pekerjaan-Mu, dan kasih-Mu yang besar, lebih tinggi daripada langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Dan kami bisa tenggelam dalam kasih itu, menikmati kasih Allah seumur hidup kami. Karena Allah mengasihi kami tanpa batas sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur yang keempat. Mazmur 4 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Ya, kita bergantian membacanya. Di saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Selanjutnya, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini,
judulnya adalah doa pada malam hari. Tetapi saya nanti akan fokusnya ke ayat yang ke-6. Boleh diperlihatkan ayat yang ke-6. Nah, jadi untuk datang kepada Tuhan bukan hanya kita berseru, bukan hanya kita berdoa, bukannya kita meminta hanya ya Tuhan perlihatkanlah diriku, perlihatkanlah wajahmu, atau kita berdoa kepada Tuhan dengan banyak macam doa, tetapi kadang-kali kita lupa apa yang harus kita bawa yang paling penting, ya, karena kita lihat di ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita datang kepada Tuhan bukan hanya diri kita saja, bukan hanya tubuh kita saja, tetapi harus ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dalam Keluaran 34 ayat yang ke-20 dikatakan, Keluaran 34 ayat yang ke-20, jadi kadang-kadang kita lupa datang kepada Tuhan, lupa satu hal ini, yaitu harus ada yang kita persembahkan, yaitu korban yang benar. Kita baca di ayat yang ke-20 ini, yang terakhirnya saja. Ya, yang B. Setiap yang sulung di antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan pokoknya di kalimat terakhir ini, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, jadi datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Mengapa kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa? Ya, karena sudah Tuhan berikan kepada kita tangan yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Ya, jadi dalam tangan kita tidak pernah diberi tangan hampa oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat yang berkelimpahan, yang sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menghitung seberapa Tuhan memberikan berkat. Dari yang paling kecil, materi. Di sini ada yang pernah menghitung berapa duit, ini masalah duit dulu ya, berapa duit pernah Tuhan beri kepada kita, berapa dari umur kita kecil sampai sekarang. Siapa yang bisa menghitung detailnya? Tidak. Ya, lebih lagi napas kehidupan kita. Ya, berkat kelimpahan, keselamatan dan lain sebagainya sudah Tuhan limpahkan begitu banyak dalam kehidupan kita. Jadi berkat itu bukan hanya duit, uang, materi emas, ya, tapi berkat itu lebih nyata lagi sampai keselamatan. Itu berkat yang paling utama dan yang paling kita perlukan. Nah, jadi kita akan membahas tentang korban kepada Tuhan. Jadi korban kepada Tuhan secara garis besar ini hanya dibagi dua. Ya, secara garis besar hanya dibagi dua bagian. Yang pertama secara fisik itu, yang kedua secara rohani. Jadi apa yang pertama? Secara fisik. Fisik itu terlihat. Dan yang kedua secara rohani. Bentuknya fisik ini banyak macamnya. Ya, pengorbanan dalam bentuk ibadah kita harus ada fisiknya. Ya, tidak mungkin kita berdoa secara roh. Tapi kita harus berdoa juga secara fisik. Baik, mungkin ada yang ibadah secara online, ada yang ibadah tatap muka semacam ini. Ya, jadi ada macam-macam pengorbanan secara fisik, tubuh. Wah, ini bisa menyangkut waktu kita, tenaga kita, keuangan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau pengorbanan secara fisik kita akan lihat dulu. Ada syaratnya. Ya, jadi untuk kita berkorban secara fisik ada syaratnya. Yang pertama, 2 Tawarik 35 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 35 ayat yang ke-7. Jadi syarat yang pertama adalah harus dari apa yang kita miliki. 2 Tawarik 35 ayat yang ke-7.
Ya, ini tentang Raja Yosia yang mempersembahkan begitu banyak ekor kambing domba dan juga lembu. Ya, kita baca bersama-sama. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Nah, jadi ada 30.000 ekor kambing domba. Ya, kalau ini dihitung berapa? Ya, kalau kita hitung ini kisaran ya sekitar 150 miliar. Ini gaji, ini kayak presiden juga nggak sampai segini. Ini raja. Ya. Itu baru kambing dombanya saja, belum lembunya. Ya, jadi hampir kira-kira setengah T. Wah, besar itu kan ya. Itu bukan dari duit hasil apapun juga, bukan dari apa namanya dari hasil korupsi, bukan hasil dari duit rakyat, tetapi dari miliknya raja. Dari miliknya raja banyak sekali. Jadi yang dipersembahkan yang pertama harus dari milik kita. Ya, bukan milik orang lain. Karena ada orang persembahkan, wah saya mau persembahkan, tetapi hasilnya bukan dari hasil kerjanya sendiri, hasil usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya. Tapi hasil dari kejahatan, itu bukan hasil dari milik sendiri. Nah, jadi yang pertama harus dari milik kita sendiri, dari kantong pribadi. Ya, dari kekuatan kita secara pribadi. Ya, Tuhan tidak menuntut lebih dulu. Ya, apa yang kita miliki korbankan. Ya, kita mengenal ada seorang janda miskin yang mempunyai uang 2 peser 1 duit. Kalau dibandingkan hartanya raja ini tidak ada seberapanya. Ya, tidak ada orang bisa menghitung berapa 0,0 berapa persen dari hartanya raja ini. Tetapi Tuhan lihat dari miliknya sendiri. Ya, hasil kerja kerasnya sendiri. Ya, jadi setiap apa yang kita korbankan tidak ada alasan untuk kita tidak berkorban. Jadi harta miliknya sendiri sesuai dengan kemampuan. Ya, itu pengorbanan secara fisik. Ya, jadi harus dari hasil sendiri, kantong kita sendiri. Nah, yang kedua harus dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati seperti ibu janda ini, ibu janda ini dia memberikan seluruh apa yang dia miliki, seluruhnya. Ya, kalau dia punya di kantongnya 2 peser 1 duit, dia tidak ada sisanya lagi kepada Tuhan. Tapi saya tidak mau menantang ibu-ibu sekalian, wah memberikan semuanya kepada Tuhan, tidak. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi harus dengan sepenuh hati. Ya, karena dia tahu apa yang dia berikan ini untuk Tuhan, dari Tuhan, karena Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Untuk Dia dan kepada Dia saja. Harus dengan sepenuh hati. Kita baca dulu dalam Mazmur 51 ayat yang ke-21. Mazmur 51 ayat 21. Ini masih persembahan secara fisik ya. Belum secara rohani. Mazmur 51 ayat 21. Ya, ayat 19 kalau di sini. Tapi kalau dalam Alkitab ayat 21. Ya, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban
yang terbakar seluruhnya. Jadi kalau sudah dikorbankan seluruhnya harus terbakar, habis, tidak ada sisanya. Ya, maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, jadi kalau zaman dulu kalau sudah dibakar lemak ini harus sampai habis, terbakar seluruhnya. Sampai ada asap yang berbau harum, asap yang berbau harum sehingga Tuhan mencium, Tuhan disenangkan dengan korban-korban. Ya, ini masih secara fisik, ya. Yang itu yang kedua, harus dengan sepenuh hati. Ya, yang ketiga, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di sini kalau kita sebagai gereja, kita tidak membebankan jemaat seperti ada namanya janji iman. Ya, janji iman. Kalau gereja lain silahkan, tapi kalau kita di sini tidak membebankan, kalau misalnya ada sesuatu harus janji iman dan lain sebagainya, tidak. Ya, supaya kita itu memberi dari kemampuan kita, bukan dari wah nanti kan bulan depan pasti ada. Memang mungkin ada, tapi apa yang ada pada hari ini persembahkanlah. Ya, karena kita tidak tahu bulan depan masih hidup, masih bekerja atau lain sebagainya. Ya, nah jadi kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau zaman dulu, ya di sini tidak ada gambar lembu ya. Nah, jadi orang kaya itu mempersembahkan lembu, orang sederhana mempersembahkan kambing domba, tapi orang yang sederhana itu mempersembahkan burung tekukur. Semuanya bisa mempersembahkan korban sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, dengan sukarela. Nah, dengan sukarela ini, apa ini masukkan dengan sukarela? Adalah kalau kita digerakkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan digerakkan, maaf saja ada banyak cerita bagaimana ada seorang pendeta datang ke toko bangunan karena dia sedang membuat gereja. Wah, saya mendapat penglihatan bahwa Bapak ini nanti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya melihat bahwa Bapak ini yang dipilih menjadi penyumbang gereja. Wah. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita tidak boleh. Yang digerakkan oleh firman Tuhan semacam ini. Ya, itu masih digerakkan oleh hamba Tuhan. Ya, jadi yang digerakkan yang murni adalah hasil dari pekerjaan firman Tuhan. Itu yang murni. Sukarela. Ya, bukan didorong dengan supaya dilihat orang lain, supaya dilihat dermawan dan sebagainya. Itu yang keempat. Kita ulangi yang pertama tadi apa? Yang pertama harus dari apa yang kita miliki. Yang kedua harus sepenuh hati. Yang ketiga sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat dengan sukarela. Yang digerakkan oleh firman Tuhan. Bukan gerakan yang lain. Ya, boleh kita baca dulu di 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Ini ada jemaat Makedonia. Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga mereka memberi dengan kemampuan mereka. Bahkan melebihi kemampuan mereka. Ini orang yang sudah digerakkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Teruskan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Nah, jadi yang dialami oleh jemaat Makedonia ini, mereka jemaat yang menderita. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Nah, jadi yang dialami oleh jemaat Makedonia penderitaan. Penderitaan itu bukan hanya miskin saja. Penderitaan zaman dulu itu dikejar-kejar oleh ahli Taurat. Mereka diancam oleh pedang dan lain sebagainya. Dan mereka
Kita lihat mereka itu mengalami kemiskinan. Miskin yang sangat. Kalau Tuhan berkata sangat miskin, berarti benar-benar mereka benar-benar miskin. Ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Bapak Gembala sudah mengalami hal yang semacam ini ya. Jadi banyak sekali jemaat yang dilihat ya. Ada banyak yang berhasil, tetapi tidak sedikit juga yang miskin, bahkan sangat miskin. Ya. Tetapi orang yang berkekurangan, mereka pun tidak menjadi kikir karena kekurangannya. Mereka tidak mau memberi ya karena kekurangannya, tapi mereka malah lebih ada hati untuk memberi. Ya, mereka itu kaya dalam kemurahan. Inilah yang disebut kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Jadi bukan meminta lagi, tapi sudah memberi kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi dengan sukarela, dengan sukacita juga. Ya. Yang kelima, dengan keikhlasan. Ya. Yang kelima, ikhlas. Apa yang disebut ikhlas? Itu tanpa pamrih. Ya, kalau disebut ikhlas itu tanpa pamrih, tidak mengharapkan kembali. Ya, tidak mengharapkan kembali. Jadi kita memberi kepada Tuhan itu seperti berkorban. Ya, berkorban sama menabur ini berbeda ya, jauh berbeda. Kalau kita menabur, kita mengharapkan ada panennya. Tapi untuk berkorban, ya kita sudah, apa yang kita sudah beri tidak mengharapkan kembali. Nah, bagi kita seperti berkorban. Tetapi bagi Tuhan, apa yang kita beri itu seperti menabur. Tapi kita tidak usah ambil pusing hasilnya nanti. Ya, yang paling penting apa yang kita berikan, ikhlaskan. Ya, untuk siapapun juga, untuk sesama yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan yang keenam, tidak merasa berjasa. Ya, tidak merasa berjasa. Kadang-kali kita ketika datang ibadah juga sudah merasa berjasa. Wah, Bapak kembali seharusnya berterima kasih kepada saya. Bangku-bangku yang kosong sudah diisi oleh saya. Wah, jadi kadang-kali kita baru berkorban sedikit, tetapi sudah merasa berkorban banyak. Bahkan orang yang kita mungkin beri harus berterima kasih, harus membalaskan yang baik kepada kita. Ini yang harus kita perhatikan dalam berkorban secara fisik. Ya, berkorban secara fisik. Baik kekuatan kita, tenaga kita, pelayanan kita, uang kita misalnya, waktu kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang merindukan masuk dalam pelayanan, ya dipersilakan dengan terbuka. Ya, asal kita mempersembahkan korban secara fisik dengan syarat-syarat yang tadi. Ya, mudah-mudahan mungkin beberapa masih belum kita bisa berikan kepada Tuhan yang terbaik, tetapi kita belajar bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu secara fisik. Nah, sekarang kita berbicara secara rohani. Ya, rohani berarti secara roh. Secara jiwa kita, ya tidak dilihat oleh orang. Nah, jadi kita di sini semua sama-sama beribadah, betul ya? Semua sudah berkorban secara fisik di sini. Sudah datang ibadah, ini masih secara fisik. Ya, jadi jangan kita pikir, wah saya sudah beribadah, tapi itu nilainya masih secara fisik. Kalau kita masih datang dalam tubuh ini ke gereja, mungkin kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan dan lainnya, persembahan sulung dan lain sebagainya. Itu masih secara fisik. Tapi kita akan bahas secara
yang rohani. Yesaya 1 ayat yang ke-11. Kita sudah bisa berkorban secara fisik bagus, baik, tetapi jangan puas. Kita bisa berkorban secara fisik. Yesaya 1 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Jadi Israel mempersembahkan korban banyak sekali. Tetapi masih secara fisik. Firman Tuhan, teruskan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan dan kambing jantan tidak kusukai. Teruskan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu darimu? Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Nah, zaman Israel, zaman Israel ini setiap orang berdosa, dia datang ke pelataran, bawa kambing, lembu dan burung tekukur, dipersembahkanlah korban bakaran di sini. Jadi pada zaman dulu tidak sebersih ini gereja, tidak sebersih ini bait suci, tetapi begitu kotor. Ya, coba bayangkan di sini ada satu lembu atau domba saja. Pasti bau. Ya. Pasti bau. Tidak mungkin kita tahan dia untuk tidak BAB kan. Pasti keluar dia kotoran dan lain sebagainya. Ya, jadi pasti mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi setiap orang Israel berbuat dosa dipersembahkanlah korban-korban, terus dipersembahkan korban-korban. Nah, tapi ketika Tuhan lihat bahwa persembahan itu akhirnya tidak membuat orang Israel berubah. Orang kaya bisa mempersembahkan banyak lembu, banyak domba. Karena ketika mereka berbuat demikian, Tuhan pasti akan mengampuni. Memang Tuhan akhirnya mengampuni. Tetapi ketika Tuhan lihat bahwa orang Israel ini secara rohani akhirnya tidak berubah, bahkan menjadi orang yang keras. Ya, bahkan pelataran bait suci itu dijadikan tempat berjual beli. Sehingga kotorlah bait suci Allah. Ya, teruskan. Ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ya, jadi ketika Israel itu membawa korban tidak sungguh-sungguh. Tidak ada dampaknya bagi dirinya. Sebab baunya adalah kejijikan. Bagiku, kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat baru atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ya, teruskan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Nah, jadi waktu zaman Israel beribadah tetapi Tuhan benci melihat ibadah mereka. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya, teruskan. Apabila kau menengadah tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, dulu darah ini maksudnya dalam arti yang pertama penuh dengan kejahatan. Ya, penuh dengan kejahatan. Nah, yang kedua, korban-korban yang sudah diberikan itu seperti tangan yang sudah berlumur darah, tetapi membuat orang Israel tidak kembali kepada Tuhan. Tetap mereka berbuat dosa. Makanya korban-korban semacam ini sudah tidak ada lagi bagi kita untuk pengampunan dosa. Ya, diganti oleh darah Tuhan Yesus
yang benar-benar suci, yang bisa mengampuni dosa. Ya, teruskan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Teruskan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah. Ya, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda dan lain sebagainya. Nah, jadi orang Israel hanya mempersembahkan korban secara fisik saja, tidak membuat mereka berubah, malah mereka menjadi orang yang jahat. Nah, jadi korban secara fisik pada zaman Israel akhirnya dilihat oleh Tuhan tidak ada gunanya. Ya, ini tentang korban-korban. Nah, jadi kita akan lihat secara garis besar orang Kristen itu hanya dibagi menjadi dua bagian besar, yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tetapi yang beribadah juga dibagi menjadi dua bagian. Orang ibadahnya berkenan dan ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti Kain dan Habel. Jadi pertanyaannya, apa kita boleh berkorban secara fisik? Apakah kita perlu berkorban secara fisik? Jawabannya harus, tetapi yang paling penting dari itu adalah berkorban secara rohani. Orang yang sudah bisa berkorban secara rohani, dia pasti bisa mempersembahkan korban juga secara fisik. Jadi ada orang punya alasan, ya ketika tentang korban, wah kan kalau kita datang itu harus dengan tubuh kita, yang penting kan hidup kita. Gak perlu korban secara fisik. Yang penting hati. Salah. Ya. Dari kisah-kisah nabi-nabi, kisah-kisah di Perjanjian Lama dan Baru, orang yang bisa berkorban secara rohani, dia juga bisa berkorban secara fisik, seperti tadi jemaat Makedonia. Tapi kita lihat tadi ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya sesuai dengan kemampuan kita, dikerjakan dengan sukarela, didorong oleh firman Tuhan, bukan didorong oleh yang lain. Ya, jadi orang Kristen yang beribadah juga dibagi dua. Yang berkenan seperti Habel, ada juga ibadah yang tidak berkenan seperti Kain. Mereka itu sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Tidak kita pernah dengar Kain menjadi orang yang kikir kepada Tuhan, tidak. Sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat. Ini tentang dua macam orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, di sini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tetapi waspada. Tidak semua ibadah kita itu diterima oleh Tuhan. Ya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Karena iman, Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar kepada Allah, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, jadi karena iman, Abel ini akhirnya membuktikan bahwa imannya ini mengerjakan sesuatu.
yaitu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada zaman dulu itu tidak ada ketentuan ya bagaimana berkorban. Sesudah zaman Taurat baru ada ketentuan. Nah, tapi Habel ini tahu bagaimana memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sekalipun belum mungkin ada ketentuannya. Syarat-syarat untuk beribadah. Ya, sebelum-sebelumnya kita belum pernah mendengar Adam mempersembahkan korban. Baru Kain dan Habel saja. Tapi dari situ kita mengerti juga bahwa apa yang mereka korbankan pasti diajar oleh bapaknya. Ya, tidak mungkin tiba-tiba seperti itu anak. Nah, kita lihat di dalam Kejadian apa yang dipersembahkan oleh Habel. Kejadian 4. Sehingga dia mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya. Kejadian 4 ayat yang pertama dulu saja. Ya, pertama boleh kita lihat asal usul Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, Kain ini artinya bagus. Ya, tidak ada arti yang buruk. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Teruskan. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Selanjutnya, ya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, jadi perbedaannya kita lihat di sini ditekankan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil. Nah, tapi ada perbedaannya. Kalau Habel ini mempersembahkan yang sulung. Ya, yang sulung dari kambing dombanya. Nah, ini perbedaannya. Ya, Habel mempersembahkan persembahan yang sulung, yang pertama dan yang terakhir. Ya, jadi apa yang dikorbankan yang sulung. Artinya yang sulung itu yang terbaik. Ya, kita pernah punya tanaman satu ya. Ketika ada buah sulung itu rasanya dan ketika dilihat itu berbeda dengan buah-buah setelahnya. Lebih manis. Dulu pernah ada buah belimbing ya. Delima juga. Yang sulung itu baik, manis, lebih besar. Kain mempersembahkan sebagian, tidak disebut yang sulung. Inilah perbedaan persembahan Kain dan Habel. Ya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Teruskan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, inilah perbedaannya persembahan Kain dan Habel. Nah, jadi Habel ini mempersembahkan yang sulung, yang terutama, yang terbaik. Sampai akhirnya Habel diizinkan mati secara martir oleh Tuhan.
Jadi tidak sembarangan orang bisa mati secara martir. Semua orang yang mati martir adalah orang yang tidak lagi sayang kepada nyawanya. Sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal dunia. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, jadi sampai akhirnya yang dikorbankan oleh Habel adalah tubuhnya sendiri. Ya, mati syahid kalau sekarang sebutannya, mati martir. Jadi kalau mati martir itu bukan kita bunuh orang, dibunuh diri, bukan. Tapi malah kita memberikan nyawa kita. Ya, memberikan nyawa. Ya, kita tidak tahu, mungkin akhir zaman ini beberapa tahun lagi saya tidak tahu. Zaman akhir itu akan semakin sulit. Ada namanya zaman praaniaya, ada namanya zaman aniaya besar. Tapi gereja Tuhan itu masih masuk dalam 3,5 tahun zaman aniaya besar. Ya, praaniaya, praaniaya. Nah, nanti banyak di sana orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen yang kenal Tuhan, yang mati secara martir. Nah, kita tidak tahu apakah kita termasuk dalam bilangannya, tapi orang yang mati secara martir ini adalah orang-orang yang imannya ya, sudah baik, bahkan hampir sempurna. Mereka bisa mempersembahkan tubuhnya sendiri kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi ini mungkin ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, jadi untuk kita mempersembahkan korban yang benar, sampai kita bisa mengorbankan secara rohani. Ya, secara rohani. Sampai kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Ya, di sini kita lihat apa syarat persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, tubuhnya harus hidup. Ya, kalau sudah mati tidak bisa lagi dikorbankan. Ya, tapi saya tidak memberikan artis ini supaya kita benar-benar nanti mati syahid semuanya, tidak. Itu panggilan Tuhan. Barang siapa ditentukan matinya oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Kita lihat sini, syarat untuk mempersembahkan hidup kita. Yang pertama, tubuh atau hidup kita itu harus yang hidup, bukan yang mati. Nah, kalau murid-murid Tuhan, rata-rata itu mereka melayani Tuhan selagi mereka masih muda. Masih muda ya. Semua hampir rata-rata murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, muda. Mungkin ada yang berkeluarga seperti Petrus, tetapi masih muda. Dia belum punya cucu. Ya, kalau kita lihat ya, dia punya mertua. Berarti mertuanya biasanya masih hidup juga. Berarti masih muda dia kan. Ya, umur 30-40 tahun. Rata-rata orang menikah. Semua masih muda. Tubuhnya masih punya kekuatan. Nah, jangan sampai kita besok, maaf aja, besok sudah
napasnya sudah tidak ada, sudah ngap-ngapan, baru kita berjanji sama Tuhan. Wah Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya janji Tuhan setelah sembuh saya mau melayani Tuhan. Karena ada orang punya ilustrasi seperti itu. Selagi masa muda tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan. Setelah setelah berhasil tunggu Tuhan. Sudah dia mau mati baru dia berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau saya diberikan kesehatan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau keliling dunia, mau mempersembahkan banyak orang, banyak jiwa dan lain sebagainya. Itu bullshit, bohong. Selagi kita masih hidup sehat, ya. Nah, jadi kalau dalam syarat kambing domba yang dikorbankan, tidak boleh, maaf saja di sini, tidak boleh domba yang cacat. Tidak boleh domba yang cacat. Semuanya yang muda. Ya, bukan berarti orang-orang tua tidak boleh melayani Tuhan. Ya. Selagi masih hidup kita harus melayani Tuhan. Nah itu arti yang pertama, secara fisik masih hidup. Tetapi yang paling penting rohaninya yang hidup. Ya, rohaninya yang hidup, bukan yang mati rohaninya. Ya. Dengan cara bagaimana rohani kita bisa mati? Yaitu kalau kita berkubang dalam dosa. Ya, saya juga dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya masih melayani ini secara fisik, tapi yang menentukan secara rohani adalah Tuhan. Persembahan saya, pelayanan saya diterima atau tidak. Ya, jadi tubuh yang hidup, bukan yang mati, bukan yang penuh dengan dosa. Nah, jadi untuk melayani Tuhan, memang dalam Alkitab sering diterangkan, jangan yang baru bertobat. Supaya jangan terkena jerat iblis. Jadi untuk mengangkat seorang hamba Tuhan juga, ya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan yang baru bertobat. Saya dikoreksi sekarang. Kita pun menjadi pelayan Tuhan. Jangan kita pikir, wah melayani supaya bertobat, salah. Ya. Benar atau salah? Melayani supaya bertobat. Bertobat dulu melayani atau melayani dulu baru bertobat? Bertobat dulu baru melayani. Ada yang melayani sambil menunggu pertobatan? Ada, contohnya Yudas. Ya, kalau murid-murid yang lain itu masih lemah imannya. Ya, imannya itu belum teruji. Tapi kalau Yudas ini benar-benar orang yang belum bertobat. Semua hamba Tuhan ada kelemahan. Seperti Petrus, siapa lagi? Yohanes, Thomas, ada kekurangan semuanya. Tetapi mereka orang yang bisa bertobat. Ya, dari tingkah laku yang dulu. Mungkin dulu kita lihat tentang Matius. Matius itu bertobat dari hidupnya yang lama. Tetapi Yudas ini tidak bertobat. Dari dulu pencuri, sekarang pencuri, dan lain sebagainya. Nah, itu Yudas. Nah, jadi kita dulu pencuri, setelah kenal Tuhan, jangan jadi pencuri lagi. Dulu tukang berhutang, tidak dibayar. Wah sekarang jangan kayak gitu lagi. Wah ada hutang, cepat bayar. Ya, dan lain sebagainya. Dulu penipu, sekarang tidak menipu lagi. Nah, jadi tubuh yang apa? Yang menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, tubuh yang hidup. Ya, bukan yang besok mau mati, bukan yang sakit-sakitan. Artinya di sini bukan berarti wah nanti saya sakit gak boleh melayani, tapi di sini artinya secara rohani. Ya, jangan pas lagi mau sakit, wah saya berjanji kepada Tuhan melayani. Tapi selagi kita masih sehat semacam ini, melayani Tuhan. Ada amin?
Nah, jadi tubuh yang hidup, terutama juga secara rohani tadi ya. Sekarang tubuh yang kudus. Kita ditingkatkan lagi dari hidup menjadi kudus. Nah, ini adalah korban sulung. Karena dalam Taurat dikatakan yang sulung dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Tidak ada cacatnya. Ya, bukan yang timpang. Nah, sekarang juga ibadah-ibadah juga harus menampilkan kekudusan. Wah, maaf, sekarang ibadah sekarang udah banyak macamnya. Saya lihat ada ibadah, wah gara-gara anak muda sudah jenisnya itu seperti diskotik saya lihat. Ya, ini salah. Harus kekudusan. Orang lihat di luar itu yang kudus. Seperti apa yang mereka tahu. Dan tidak urakan. Maaf saja ada perempuan, pakaian juga harus kudus. Ya, masa ibadah menjadi WL perempuan, maaf, pakaiannya ya kelihatan. Ya, you can see sebutannya. Yang maaf, pakaiannya tidak suci. Ya, kurang bahan nanti. Ini mentang-mentang tukang jahit. Kurang bahan nanti ya. Ya tahu tante. Kurang bahan nanti ya. Iya, yang kurang bahan seperti itulah. Yang kurang bahan, ya, yang kudus. Jadi orang yang lain juga menilai, ya, orang yang di luar Tuhan menilai kehidupan kita dari tata cara ibadahnya bagaimana bisa terlihat kudus. Ya, yang dibangkitkan itu Roh Kudus bukan roh daging. Ya, hati-hati, roh daging dan Roh Kudus ini hampir serupa, seperti semangat, tetapi nanti akhirnya kedagingan. Ya. Kalau roh daging ini, maksudnya kalau di depan ditampilkan yang tidak suci, bagaimana yang melihatnya? Ya. Jadi kita diajarkan, saya dengan Bapak Gembala, satu pengajaran. Ya, saya bersyukur sekali. Kalau dulu saya sebelum mengenal pengajaran, ibadah itu sama saja bagi saya. Semua orang yang beribadah, kalau lihat yang maaf saja, yang tidak suci, wah lebih rame terlihat. Itu anak muda saya, wah ini lebih menarik bagi saya secara pribadi. Tapi setelah saya memperdalam firman Tuhan, diarahkan oleh guru saya, ibadah itu harus kudus. Sekalipun 2 atau 3 orang berkumpul, tetapi dalam kekudusan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Dibandingkan banyak, tetapi tidak kudus. Sekalipun khotbahnya hebat dan lain sebagainya. Ya, jadi yang penting kekudusan juga harus kita tampilkan. Ya, tampilkan. Makanya pelayan Tuhan mohon pakaiannya juga harus kudus. Ya. Jadi persembahan yang kudus. Yang ketiga, akhirnya berkenan kepada Tuhan. Ya, syarat untuk berkenan kepada Tuhan harus hidup dan kudus. Barulah yang ketiga, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kudus juga dikatakan yang sulung, yang terutama. Nah, jadi dalam segala hal kita mengutamakan firman Tuhan. Dalam segala kita mengutamakan ibadah. Dalam segala kita mengutamakan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati manusia. Baiklah kita bisa mengerti supaya kita tidak sia-sia dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin lihat
untuk kita datang kepada Tuhan, kita tidak boleh bawa dengan tangan yang hampa. Ya, ada korban tadi secara fisik, ada korban yang utama juga, yaitu secara rohani. Kalau kita bisa mengorbankan dua hal ini, kita menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang lewat pelayanan kita, ibadah kita, ya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya, dia manusia yang pernah datang ke dunia ini. Ya, Tuhan menjadi manusia. Dia tahu segala kelemahan manusia. Dia tahu segala pergumulan manusia. Seperti Habel akhirnya, apa yang dilihat oleh Tuhan menyenangkan hati, ya, Tuhan. Baiklah, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita akan nyanyikan Di Atas Mezbahmu. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Siapa dapat memisahkanku dari kasih? Siapa dapat? Memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun Banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbahmu, Tuhan. Ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan sebagai mempelaiku yang mengasihi. Chorus sekali lagi, kita pakai berdiri. Di atas mezbahmu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku
kemenangan, sebab Kau mempelai yang mengasihi. Ya, kita tundukkan Bapak. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban yang harum, yang menyukakan hati Tuhan selagi kita hidup. Kalau kita persembahkan tubuh kita, berarti tubuh kita menjadi milik Tuhan. Dialah yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita, kesehatan kita, masa depan kita. Kita berkata, inilah tubuh jiwa rohku, ku persembahkan bagimu Tuhan. Di altarmu, di mezbahmu, maka Tuhan akan menerima segenap tubuh jiwa roh kita menjadi miliknya, menjadi korban yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan pun akan bertanggung jawab penuh untuk masa depan kita. Kalau kita persembahkan tubuh jiwa roh kita, kita berkata, Tuhan, aku persembahkan seluruh tubuh jiwa rohku. Milikilah mulai saat ini. Maka setan iblis tidak bisa lagi mengambilnya dari tangan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan kita rasa aman, dilindungi oleh Tuhan. Termasuk segala perkara persoalan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Dia yang akan menyelesaikan bagi kita. Karena hidup kita persembahkan sekali sampai selama-lamanya. Mari yang mau mempersembahkan tubuh jiwa rohnya, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Menyerahlah kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh tubuh jiwa roh kami menjadi milik-Mu, menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini Engkau yang memiliki dan bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kami selama di dunia ini sampai selama-lamanya. Hidup kami menjadi milik Tuhan. Bahkan yang mengikuti secara online, yang turut menyerahkan tubuh jiwa roh mereka, baik langsung dan tunda, Engkau peluklah kami, dekaplah kami Tuhan, kuasailah kami, dan biarlah kami menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami yakin mulai saat ini sampai selama-lamanya hidup kami adalah milik Tuhan. Setan iblis tidak berkuasa atas kami. Darah-Mu membungkus kami Tuhan. Selimuti bungkus kami dalam darah anak domba, darah Yesus, sehingga setan tidak bisa mengganggu kami. Dan mulai saat ini kami nikmati damai dan sukacita dan juga kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Ya, masih ditekankan untuk baksos kalau nggak salah ya. Kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian ya. Penyertaan Tuhan.
Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin Memberat, ku rasa tangan kasih menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Aku menderita Sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu ya Tuhan. ku rasa Tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Ku tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejaknya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan-Mu dan menopangku, dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan-Ku, heranlah penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, janji Tuhan adalah penyerta sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali. Jadi kita tidak pernah sendiri, Tuhan selalu beserta kita dalam tiap langkah perjalanan kita. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya Popo, Ibu Lydia, Rahel, Ibu Ateng, Pak Ateng, Tante Yeni, Mama Hendra, Mama Yesaya, ya. Kemudian Tante Ance, Tini, ya, Opu Doli, Felicia. Kita doakan yang hamil, yaitu Disnawari, Bella. Ya, kita pakai berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kurang sehat. Engkau menyuruh kami saling mendoakan. Doa orang benar, besarlah kuasanya. Dan kami yakin doa kami dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa, Popo Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga Ibu Lydia, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Rahel juga sembuhkan Tuhan. Ibu Ateng juga Engkau sembuhkan Tuhan. Pak Ateng juga Engkau sembuhkan. Tante Yeni juga dalam nama Tuhan sembuhkan. Mama Hendra juga pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mama Yesaya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tante Ance Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Saudari Tini juga Engkau sembuhkan. Opu Doli Felicia juga sembuhkan Tuhan.
dan ibu hamil. Kami berdoa Disnawari Bella dalam masa-masa penantian untuk bersalin. Tuhan tolong tempatnya, juga bidan yang menangani. Kami berdoa supaya bayi dan ibu ini bisa selamat. Bayi lahir dengan selamat, ibunya melahirkan dengan selamat. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan anak-anakmu yang mereka tekuni kerjakan. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Yang belum punya usaha pekerjaan, Engkau adalah pencipta lapangan usaha pekerjaan. Sebab Engkau berkata, orang yang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Itu artinya Tuhan mau supaya kami ada pekerjaan, ada kegiatan kami. Tuhanlah akan memberi. Kami yakin, kami berdoa, Tuhan akan menyatakannya. Terima kasih, berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang, Pak RT, Pak RW kami, juga Pak Kepala Desa kami, juga Muspika Ngamprah juga berkati, Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat berkati, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin berkati, TNI, Polri, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikan bangsa ini. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.